Shalom, berjumpa dengan saya Pendeta James Alvin Muaya dalam program Gerakan Pria Pantekosta yang diselenggarakan oleh Komisi Daerah Pelpri GPDI Jawa Tengah. Saudara, saya percaya program ini akan sangat memberkati khususnya para pria, tetapi dapat diikuti juga oleh para wanita, terutama para istri, sebisa membantu suaminya karena istri adalah seorang penolong bagi suaminya. Nah, tema yang saya angkat pada kesempatan ini adalah membangun pria tangguh dan maksimal. Mengapa kita harus membangun pria tangguh dan maksimal, saudara? Dalam Yeremia 12 ayat 5 dikatakan demikian, "Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan?" Ayat ini menggambarkan kehidupan kita seperti sebuah kompetisi atau sebuah perlombaan. Nah, saudara, dalam keadaan yang normal atau keadaan yang biasa, digambarkan dalam kalimat yang pertama, di mana kita berlari hanya berkompetisi dengan orang yang berjalan kaki. Nah, saudara, tetapi walaupun ini keadaan biasa, pria yang tidak siap akan merasakan lelah, akan merasakan capek, akan merasakan stres, terutama para pria yang tidak punya kegigihan, para pria yang manja, saudara, para pria yang dewasa tapi sikapnya, sifatnya masih kekanak-kanakan. Lalu dikatakan, dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang engkau akan lakukan? Atau apa yang engkau akan bisa perbuat di hutan belukar atau sungai Yordan? Artinya begini, dalam situasi yang sebenarnya masih relatif muda, tetapi kalau kita menjadi pria yang terus-menerus terintimidasi, yang terus-menerus terancam, yang terus-menerus merasa tidak aman. Belum lagi kalau keadaan berubah di mana kita seperti diperhadapkan dengan hutan belukar. Hutan belukar sungai Yordan airnya sering meluap. Kalau kita baca dalam ayat yang lain. Jadi ada situasi-situasi yang kita tidak harapkan, tetapi itu bisa terjadi dalam perjalanan hidup kita. Nah, pria tangguh, pria maksimal diperlukan untuk menghadapi setiap situasi. Nanti kita akan belajar lebih jauh. Saudara, lalu kemudian apa yang harus dibangun dalam kehidupan seorang pria, saudara? Supaya dia bisa menjadi pria yang tangguh. Mari kita lihat, saudara. Yang pertama, saudara, pria harus membangun nilai-nilai dan prinsip kepriaan dengan mereformasi. Tentu hal-hal yang masih keliru, mentransformasi, mengubah berbagai bentuk pola yang masih sebenarnya tidak benar dalam hidup kita, merevolusi, bahkan merekonstruksi mentalitas kita, mindset, cara berpikir, bahkan gaya hidup kita melalui pemuritan. Memang pria seharusnya dimuridkan. Karena kalau pria tidak dimuridkan, dia tidak akan pernah berubah. Yang kedua, pria harus memberdayakan, membangun artinya memberdayakan dan menggalakkan potensi dirinya. Yang ketiga, yang harus dibangun adalah gerakan atau movement para pria. Ini yang diperlukan di dalam gereja pada hari-hari ini. Kita harus akui bahwa di banyak gereja, wanita cenderung lebih semangat, lebih banyak, lebih mayoritas ketimbang pria. Belum terlambat untuk pria membangun gerakan, movement. Jangan menjadi monumen,
Monumen itu hanya bercerita tentang masa lalu. Dulu, bapak-bapak dulu, para senior kita dulu, itu dulu. Sekarang bagaimana? Ketika saya bercakap-cakap dengan generasi muda tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu di gereja kita, mereka bertanya, lalu mana itu sekarang? Para senior kita di waktu lalu mungkin punya contoh, punya teladan yang memuridkan mereka. Sehingga generasi-generasi pendahulu bisa menerapkan, mengaplikasikan, atau bisa melakukannya. Tapi sekarang kami tidak melihat itu terjadi. Jadi ada sebuah kebutuhan besar di masa ini, di zaman ini, dari generasi muda, yaitu keteladanan daripada para senior. Ini tanggung jawab kita. Nah, saudara sekalian, mari kita akan lihat bagaimana kita menjadi pria yang tangguh, saudara. Ada 3 tanggung jawab pria yang harus dikerjakan secara maksimal untuk supaya pria itu bisa eksis, bisa sepenuhnya menjadi pria. Ingat, dalam kitab 1 Korintus dikatakan, hendaklah engkau bersikap sebagai laki-laki. Artinya, seorang laki-laki bisa saja tidak bersikap laki-laki. Nah, ini yang kita mau bahas. Ada 3 fungsi pria yang harus dimaksimalkan. Yang pertama, fungsi sebagai imam. Imam adalah seorang yang fungsinya melayani. Dia berdiri di antara Tuhan dan manusia, saudara. Lihat, saudara. Imam berdiri di antara Allah dan manusia, melayani Allah dan manusia. Mari kita bawa ke konteks keluarga, saudara. Seorang imam harus memaksimalkan fungsi pelayanannya. Nanti kita akan membahas fungsi pria sebagai kepala, tetapi kita tidak bisa membahas fungsi pria sebagai kepala tanpa membahas fungsi pria sebagai imam. Pria bukan hanya kepala, pria adalah imam. Sebagai imam, pria bertanggung jawab melayani. Di dalam keluarga, pria harus berfungsi juga sebagai seorang pelayan. Kita tidak bisa gagah-gagahan hanya melayani di luar keluarga, atau para pendeta melayani di gereja nampak seperti malaikat, tetapi begitu pulang ke rumah, kehadirannya dirasakan seperti kehadiran roh yang lain, yang begitu menakutkan. Karena mungkin begitu otoriter, begitu keras. Pada hari ibu, istri saya berkata, ini hari ibu, sesekali kamu yang melayani, yang masak. Enak apa enggak enak, tapi coba dikerjakan. Supaya bisa merasakan bagaimana istri mengerjakan itu semua. Pada saat istri sedang mengalami gangguan kesehatan, seorang suami harus turun tangan. Kalau anak-anaknya masih kecil, saya percaya yang mendengarkan ini juga mungkin sudah melakukan, tetapi mungkin ada juga yang tidak melakukan. Seorang pria harus berfungsi sebagai imam di dalam keluarganya. Yang berikut, saudara, seorang pria harus berfungsi sebagai nabi. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kita harus menjadi nabi seperti Nabi Yeremia, menjadi nabi seperti Nabi Daniel. Tetapi maksudnya begini, seorang pria harus berfungsi sebagai pengajar firman, sebagai yang menyampaikan firman Tuhan kepada keluarganya. Dan firman Allah harus disampaikan secara akurat. Oleh sebab itu seorang pria harus getol belajar firman. Seorang pria harus haus belajar firman, karena dia punya tanggung jawab pengajar firman. Jangan seperti Hawa, Adam dan Hawa. Ketika Hawa diperhadapkan pada pencobaan, Hawa ternyata tidak akurat menguasai firman. Dalam Kejadian 2 ayat 15, kalau saya tidak salah ingat,
Tuhan hanya memerintahkan jangan kamu makan buah itu. Tidak ada kata jangan kamu raba. Tetapi dalam Kejadian 3, dalam dialog dengan si ular, Hawa menambahkan, oh buah ini jangan, Tuhan bilang jangan kamu makan ataupun raba. Jadi Hawa menambahkan. Yang salah di sini siapa? Tentu Hawa ikut andil dalam kejatuhan dalam dosa. Tetapi kesalahan utama menurut Roma pasal 5, di mana dikatakan bahwa yang melakukan dosa, yang jatuh dalam dosa pertama-tama adalah man. Bahasa Inggrisnya mengatakan itu pria. Yang diuber-uber oleh kitab Roma itu Adam. Kalau ada satu ayat yang mempermasalahkan kesalahan Hawa itu hanya 2 Korintus 11. Tetapi kebanyakan dosa Adam, dosa Adam, dosa Adam, dosa Adam. Jadi kita lihat kejatuhan Hawa atau manusia dalam dosa ini berakar kepada kelalaian Adam. Saya berikan bukti. Dalam Kejadian 3 ayat 6. Itu Hawa bukan jalan-jalan sendiri, lalu kemudian dia dicobai dan dia tidak mampu. Perhatikan baik-baik bahwa Kejadian 3 ayat 6 berkata, Adam ada bersama-sama dengan Hawa. Tetapi Adam diam saja. Ketika Hawa berdialog atau menghadapi si ular yang coba membuat Hawa melenceng dari firman Tuhan, Adam diam saja. Adam lalai. Berapa banyak pria yang muring-muring, yang marah-marah terhadap istri, karena istrinya perilakunya begini, perilakunya begitu. Yang dikenal dengan 3 dosa Hawa. Mata, keinginan tubuh, dan keangkuhan hidup. Perilaku istri yang begitu rupa, yang sangat tidak menyenangkan. Ada begitu banyak suami yang mungkin bahkan mengeluh, tidak kuat lagi. Nah, kalau kita berhadapan dengan seorang istri seperti, yang harus kita tanya adalah diri kita. Fungsi kita sebagai imam, juga sebagai nabi. Sejauh mana kita ngajar firman? Jangan-jangan istri yang ngajar kita firman Tuhan. Itu terbalik. Urut-urutan kepala dalam struktur kerajaan Allah dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, di mana kepala dari wanita adalah pria, kepala dari pria adalah Kristus, kepala dari Kristus adalah Bapa di surga. Ini struktur nggak boleh dibalik, dimanapun tidak boleh dibalik. Istri tidak boleh mengambil alih posisi suami, termasuk dalam mengajar firman. Istri bisa membantu suami mengajarkan firman pada anak-anak, tapi tidak boleh terbalik. Istri menjadi nabi bagi suaminya. Kekacauan di dalam keluarga, dalam rumah tangga, salah satu penyebabnya karena suami tidak berfungsi sebagai pengajar firman. Kalau kita baca dari kitab Kejadian, Allah mulai atau berurusan dengan banyak orang. Pertama-tama dengan memilih siapa? Bukan wanita. Abraham, Yakub, Ishak, Nuh. Yang dipilih adalah pria. Ya memang pria yang diciptakan lebih dulu. Hawa keluar dari Adam. Bisa dikatakan Hawa itu produknya Adam. Jadi bagaimana Hawa menunjukkan kualitas dari suaminya. Jadi Hawa menceritakan kualitas Adam tanpa dia bicara. Karena Hawa adalah produk tulang rusuk Adam. Halo para pria, mungkin ada yang tersentak. Kalau engkau ingin istrimu berubah, jadilah, berfungsilah sebagai nabi, maksudnya sebagai pengajar firman. Oleh sebab itu para pria harusnya yang paling getol menghadiri pendalaman Alkitab. Supaya dia punya bahan baku, dia punya materi yang dia harus hidupi lebih dahulu, kemudian dia bisa mengajarkan pada keluarganya.
Kalau nilai-nilai lain yang berkembang dalam keluarga kita, sehingga kita menjadi kebingungan sendiri. Ya barangkali kita waktu menjadi anak-anak tumbuh besar dan menjadi kepala rumah tangga, kita tumbuh dengan nilai-nilai yang baik. Lalu mungkin kita bertanya, kenapa anak-anak saya bisa menjadi anak-anak yang berandalan, anak-anak yang susah diatur? Jawabannya adalah tanyakan kepada fungsimu sebagai imam dan nabi. Ada juga pria yang tidak didengarkan pengajarannya oleh istri dan anaknya karena cuma teori. Kenapa? Dia gagal jadi imam. Dia gagal dalam tanggung jawab sebagai imam. Oleh sebab itu, sebelum menjadi pengajar firman, kita harus maksimalkan dulu fungsi sebagai imam. Nah, kalau kita sudah maksimal dalam fungsi sebagai seorang nabi, maka kita akan lebih mudah berfungsi sebagai seorang raja atau sebagai seorang pemimpin. Nah, inilah yang paling sering diambil oleh para pria. Walaupun dia pria yang brengsek, pria yang tidak melayani keluarga, pria yang bahkan memberi teladan nilai-nilai yang buruk. Tapi kalau sudah bicara tentang kepala, tentang posisinya sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga, wow, dia seperti seorang raja. Ya, raja segala raja yang tidak bisa ditentang bicaranya. Mengapa ada banyak pria yang kepemimpinannya tidak dihormati oleh istri dan anak-anaknya? Karena dia gagal di fungsi imam dan nabi atau sebagai pengajar firman. Seorang pria yang mau didengarkan, yang wibawanya dihormati bukan, yang mau wibawanya dihormati bukan ditakuti. Dia harus berfungsi sebagai imam dan sebagai pengajar firman yang maksimal. Kalau seorang pria berhasil maksimal dalam fungsinya sebagai imam, sebagai pengajar firman atau nabi, dia tidak perlu banyak menuntut istri anaknya untuk menghormatinya, untuk tunduk padanya. Kan dia tidak mungkin ngawur, dia sendiri tahu firman. Dan apa yang dia ajarkan dia hidupi. Jadi kepemimpinannya akan lebih efektif ketika dia sudah memberi teladan lebih dahulu. Jadi pria yang tangguh adalah pria yang harus memaksimalkan 3 tanggung jawabnya ini. Program ini akan dilanjutkan dalam program-program atau seri-seri materi-materi berikutnya. Tetapi saya percaya 3 tanggung jawab pria yang dibahas dalam program ini paling tidak telah menyentak hati pria-pria untuk memeriksa diri, untuk mengevaluasi diri. Sejauh mana kita sudah berfungsi dalam 3 tanggung jawab ini. Apakah kita sudah maksimal? Atau ketiga-tiganya kita justru belum berfungsi maksimal sama sekali. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, diberkatilah semua pria yang merespon akan program ini. Tuhan berkati program-program selanjutnya. Kami percaya bahwa sebuah kegerakan akan muncul dari program ini. Gerakan pria akan sebuah movement, akan ada sebuah movement kerajaan Allah yang akan bergerak dari kehidupan para pria. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa pada program selanjutnya. Tuhan memberkati.